Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film sejarah berjudul Gladiator II yang dirilis pada tahun 2024. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film pertamanya, bisa nonton terlebih dahulu biar paham. Link ada di pojok kanan atas video. Jadi di film keduanya ini mengisahkan putra dari Lucilla yaitu Lucius yang kembali ke Roma untuk mewujudkan impian kakeknya, yaitu menjadikan Roma sebagai kerajaan yang damai. Namun untuk mewujudkan semua itu tidaklah mudah karena Lucius harus menghadapi kaisar kembar yang wataknya masih kekanak-kanakan. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Setelah kematian Kaisar Commodus dan Jenderal Maximus dalam duel hebat di Colosseum, Kekaisaran Roma dipegang oleh Gubernur Provinsi Septimus Severus. Tetapi kekuasaannya tidak bertahan lama karena Severus memberikan tahtanya kepada kedua anak kembarnya yang bernama Septimus Bessianus alias Caracalla dan adiknya Publius Septimus Geta alias Geta. Padahal seharusnya tahta Kekaisaran Roma jatuh ke tangan Lucilla yang merupakan kakak Commodus dan putri pertama dari Marcus Aurelius. Selain itu, Lucilla juga masih memiliki seorang putra yaitu Lucius yang sebelumnya dilarikan ke Kekaisaran Numedia untuk mencegah terbunuhnya Lucius saat Commodus masih hidup. Dan karena Kekaisaran Roma dipegang oleh dua pemuda kembar, mimpi Marcus yang ingin menjadikan Roma damai pun sirna. Kakak beradik itu juga terkenal kejam dan arogan, bahkan memicu terjadinya korupsi di mana-mana. Dan dari sinilah kisah perjuangan Lucius dimulai. Enam belas tahun setelah terjadinya di ending film sebelumnya, Lucius kini sudah tumbuh dewasa di kerajaan Numedia dan memiliki nama samaran Hanno. Ia juga memiliki seorang istri bernama Erisat. Saat Erisat memehi kumbahan, tiba-tiba trompet berbunyi yang menandakan bahwa ada musuh yang datang. Keduanya pun segera mengenakan pakaian perang dan bergabung dengan rekan-rekan prajurit mereka di benteng Numedia yang dipimpin oleh Kaisar Jugurtha. Sementara itu, musuh yang akan mereka hadapi ternyata dari prajurit Roma yang dipimpin oleh Jenderal Acesius alias suami baru dari Lucilla. Dan ketika kapal-kapal Romawi itu mulai mendekat, terjadilah pertempuran yang sangat epik. Di dalam pertempuran itu, Acesius dan prajuritnya berhasil masuk ke benteng sehingga terjadilah pertarungan jarak dekat. Di situ Hanno dan Erisat bertarung dengan sangat baik. Akan tetapi Acesius melihat Erisat menembakkan anak panahnya ke anak buahnya. Alhasil ia pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Erisat menggunakan panah. Melihat istrinya terbunuh, Hanno pun syok dan karena tidak fokus, Hanno pun tergebuk sampai jatuh ke lautan. Dalam posisi seperti ini, Hanno lalu mendapati dirinya berada di antara hidup dan mati, di mana ia menyaksikan Erisat bergabung dengan tukang perahu ke alam baka, sementara ia ditarik kembali ke kehidupan nyata. Dan mendapati kalau perang telah dimenangkan oleh pihak Romawi. Hanno, Jugurtha, prajurit dan warga Numedia yang masih selamat kemudian ditangkap. Sedang Acesius melakukan penghormatan kepada prajurit yang gugur dengan cara membakar semua mayatnya. I claim this city for the glory of Rome. Setelah Numedia diambil alih, Hanno, Jugurtha dan prajurit lainnya kemudian dibawa ke Roma untuk dijadikan budak.
Di dalam perjalanan menuju ke Roma menggunakan kapal, Hanno mendapati kalau tangan Jugurtha terluka parah. Selain itu, Jugurtha juga sudah pasrah karena ia tahu bahwa saat mereka tiba di Roma, mereka tidak akan dijadikan budak, melainkan sebagai petarung gladiator. Afraid who will meet you was replenished. Singkat cerita, Ecesius kemudian tiba di Roma, tepatnya di Ostia. Di sana Ecesius diberi hadiah oleh Kaisar Geta dan Caracalla. Namun bukannya senang, Geta malah memberitahu Ecesius bahwa mereka masih belum puas dan meminta Ecesius untuk menaklukkan Persia dan India. Tentu saja Ecesius keberatan karena dirinya baru saja menyelesaikan perang dan ingin beristirahat. Sementara itu, Hanno, Jugurtha, dan prajurit lainnya kemudian tiba di Roma. Mereka lalu dibeli oleh kepala arena gladiator di Antium bernama Macrinus yang perannya sama seperti Proximus di film sebelumnya. Namun, Macrinus sedikit berbeda karena ia memiliki kemampuan dalam memperangrahui orang bahkan sekelas kaisar. Sebelum menjadikan mereka seorang gladiator, Macrinus sengaja memasukkan Hanno, Jugurtha, dan lainnya ke dalam arena di mana mereka harus melawan kawanan babon-babon liar. Di dalam pertarungan itu, Jugurtha memilih mati di arena dan membiarkan seekor babon mencabik lehernya. Sedangkan Hanno dengan sekuat tenaga melawan satu babon dengan cara menggigit lengannya. Hal ini pun membuat Macrinus tertarik dengan Hanno. Ditambah lagi Hanno berhasil membunuh satu babon dengan sangat mudah. Setelah pertarungan di arena selesai, Hanno dan prajurit tersisa kemudian dikumpulkan. Di situ Macrinus masih penasaran dengan Hanno, sehingga ia mengujinya dengan meminta Hanno melawan pelatih gladiator bernama Vigo pakai tangan kosong. Dan ternyata terbukti bahwa Hanno ini memiliki kemampuan bertarung yang hebat, di mana ia mampu mengalahkan Vigo dengan sangat mudah. Bring him to me. Setelah melihat kehebatan Hanno, Macrinus mengundang Hanno ke kantornya. Di sana Macrinus melihat kalau kemampuan Hanno berasal dari amarahnya. Lantas Macrinus pun bertanya siapa yang membuat Hanno sampai semarah ini. Hanno pun menjawab kalau dirinya ingin membunuh Jenderal Ecesius yang telah menyebabkan istrinya terbunuh. Mengetahui hal itu, Macrinus pun membuat tawaran di mana Hanno harus melayani Macrinus sebagai petarung gladiatornya, dan jika Hanno menjalankannya dengan sangat baik, maka Macrinus akan membawakan Ecesius ke hadapan Hanno. Di sisi lain, Ecesius dan istrinya Lucilla terlihat sedang mengobrol tentang kelakuan kedua kaisar yang semakin kesini semakin arogan. Dari sinilah keduanya berencana membuat kudeta di mana Ecesius akan mengirimkan pasukannya untuk melakukan pemberontakan terhadap kaisar saat waktunya sudah tiba. People are not free. Love them. Di hari berikutnya, Macrinus membawa Hanno ke kota dengan niatan memperkenalkan Hanno kepada kaisar yang sedang mengunjungi pesta di rumah senator Triax. Di dalam pesta itu, Macrinus dan Triax mempertarungkan Hanno dan jagoan gladiator bertahan bernama Vicek. Namun sebelum dimulai, Kaisar Caracalla dengan sengaja meminta kedua gladiator untuk bertarung sampai mati menggunakan pedang. Karena tak ada pilihan lain, kedua gladiator itu pun mulai bertarung. Dan dengan gerakan kesana kemari, Hanno akhirnya berhasil membunuh Vicek. Melihat kehebatan Hanno, Geta pun mendekati Hanno dan mintanya untuk bertarung di Colosseum. Tetapi Hanno hanya menjawab dengan puisi yang berkata, "Gerbang neraka terbuka siang dan malam. Lancarkan jalannya dan mudahkan jalannya. Namun untuk kembali dan melihat langit yang ceria, disinilah tugas dan kerja keras terletak." Setelah melafalkan puisi itu, Macrinus langsung membawa Hanno pergi. Come with me. Di malam harinya, Putri Lucilla melakukan pertemuan secara diam-diam dengan Ecesius dan para senat yang berpihak untuk melengsarkan kaisar.
Di sana para senat termasuk Thrax setuju tentang rencana ini dan minta Lucilla untuk menjadi ratu jika kudeta mereka berhasil. Senator Thrax. The Senate will support you. Keesokan harinya, Hanno dan prajurit tersisa dibawa ke Kolosium dan hari ini juga menjadi hari pertama kalinya Hanno bertarung di dalam Kolosium yang disaksikan oleh kaisar serta rakyat Roma. Singkat cerita, Hanno dan para gladiator lainnya kemudian dimasukkan ke dalam arena, di mana mereka akan bertarung melawan Gliseo, sang gladiator penunggang badak. Ketika pertandingan dimulai, Hanno meminta yang lain untuk terus menghindar. Namun di tengah itu salah satu gladiator tidak sabaran sehingga ia pun diseruduk oleh badak sampai tewas. Setelah itu, Hanno tiba-tiba mengambil tanah di arena dengan tangannya seperti yang dilakukan oleh mendiang Jenderal Maximus. Hal ini menyebabkan Lucilla memerhatikan dan langsung mengenali Hanno. Ketika badak itu hendak menyeruduk Hanno, Hanno melemparkan tanah ke udara sehingga si badak hilang arah dan menabrak tembok. Alhasil, Gliseo pun turun tangan untuk melawan Hanno. Di dalam pertarungan itu, Gliseo berhasil mengalahkan Hanno. Untungnya, Kaisar Geta memberi Hanno ampunan sehingga Gliseo tidak bisa membunuh Hanno. Namun, bukannya menerima ampunan itu, Hanno malah menantang dan minta Gliseo melanjutkan pertarungannya. Sampai akhirnya, Hanno menemukan titik lemah dan berhasil membunuh Gliseo. Di saat itu juga, Caracalla dan Geta menyebutkan puisi yang dirapalkan oleh Hanno. Lucilla yang mendengar puisi itu pun langsung shock. Ia kemudian segera pergi ke kamar Lucius sewaktu masih kecil dan melihat puisi itu tertulis di dinding-dinding kamar Lucius. Alhasil, Lucius pun menyadari bahwa Hanno adalah Lucius, putranya yang telah lama menghilang. Sementara itu, Lucius yang terluka setelah mengalahkan Gliseo diobati oleh seorang dokter bernama Raffi yang dulunya seorang gladiator. Gak lama kemudian, Lucilla memanggil Macrinus untuk mempertanyakan tentang asal-usul Hanno. Hal ini pun membuat Macrinus bertanya-tanya mengapa putri sekelas Lucilla peduli dengan budak gladiator seperti Hanno. Dan dari situlah Macrinus mulai menduga bahwa Hanno keturunan bangsawan dari Roma. The best revenge is in the arena, is it not? Di malam harinya, Senator Gracchus membawa Lucilla untuk bertemu dengan Hanno agar ia dapat memberitahu Hanno tentang asal-usulnya yang sebenarnya. Lucilla mengatakan kalau Hanno adalah putranya Lucilius dan juga hasil hubungan gelap dengan Jenderal Maximus. Itulah mengapa Hanno sangat tangguh dan cerdas dalam sebuah pertarungan karena memiliki darah Maximus. Namun Hanno malah marah dan menyalahkan Lucilla karena membiarkan dirinya hidup sendirian di negeri orang. Gak cuma itu, Hanno juga menaruh dendam dengan Acesius yang telah membuat istrinya terbunuh. Mendengar Lucilius sudah memiliki istri, Lucilla pun menangis. Ia lalu keluar dari sel dan bertemu dengan Acesius. Lucilla memberitahu Acesius bahwa Hanno adalah putranya Lucius. You must help it. Di hari berikutnya, pertandingan gladiator kedua pun diadakan. Di dalam pertandingan ini, arena gladiator diubah menjadi kolam berisi ikan hiu ganas. Gak cuma itu, Lucius juga diharuskan beradu strategi perang laut melawan prajurit Persia. Ketika pertarungan dimulai, Lucius memimpin para gladiator agar fokus menghancurkan dayung musuh. Meskipun sebagian gladiator terbunuh oleh panah prajurit Persia, Lucius tetap mengincar dayung-dayung tersebut. Setelah menghancurkan semua dayungnya, Lucius menabrakkan kapalnya ke kapal Persia, dan dari sinilah terjadi pertarungan jarak dekat.
Di dalam pertarungan itu, Lucius mengambil sebuah busur dan mencoba menembakkan panahnya ke Acacius. Akan tetapi, panahnya malah meleset di antara Geta dan Caracalla yang mereka anggap sebagai serangan terhadap Kaisar. Singkat cerita, setelah pertandingan dimenangkan oleh Lucius, Macrinus pergi ke rumah Thrax untuk menagih hutang. Dan untuk menebusnya, Macrinus meminta Thrax untuk membocorkan tentang Acacius, di mana Thrax mengungkapkan bahwa Acacius memiliki rencana untuk menggulingkan Kaisar. Di malam harinya saat Acacius hendak menemui Lucilla dalam perencanaan kudeta, tiba-tiba semua prajurit Acacius dibunuh oleh prajurit Kaisar di tengah jalan. Acacius dan Lucilla lalu dibawa ke hadapan Kaisar, di mana Kaisar sudah mengetahui rencana mereka yang hendak melakukan pemberontakan. Dan terungkaplah bahwa yang membocorkan rencana Acacius adalah Macrinus. Mengingat Macrinus memiliki janji kepada Lucius untuk membawakan Acacius ke hadapannya, Macrinus pun menyarankan Kaisar agar menghukum Acacius dengan cara memasukkan Acacius ke dalam gladiator melawan Lucius. Sementara itu, Lucius terlihat sedang mengobrol dengan Raffi yang menunjukkan sebuah ukiran nama para gladiator yang telah gugur. Namun dalam ukiran itu ada yang dihapus, yaitu nama Maximus. Meskipun begitu, nama Maximus masih teringat di kalangan masyarakat atas jasanya yang berhasil membunuh Commodus. Raffi lalu membawa Lucius ke ruang bawah tanah, di mana di ruangan itu terdapat baju sirah milik Maximus. Di hari berikutnya, hukuman untuk Acacius pun dilakukan. Dalam hukuman itu, Acacius dipaksa turun ke arena untuk melawan 4 prajurit. Dan karena Acacius memiliki pengalaman bertarung, ia pun dengan mudah mengalahkan keempat prajurit tersebut. Setelah mengalahkan keempat prajurit, Acacius kemudian dipaksa untuk melawan Lucius. Lucius yang diselimuti amarah lalu mulai menyerang Acacius, tetapi Acacius hanya menangis-nangis sambil berkata bahwa semua ini hanya salah paham. Dikarenakan Lucius putra dari Maximus yang juga merupakan teman dekat Acacius, Acacius pun memilih untuk menyerah. Melihat hal itu, Geta pun membuat keputusan agar Lucius mau mengeksekusi Acacius. Namun di sini, Lucius berubah pikiran dan akhirnya menolak untuk membunuh Acacius. Sayangnya, Caracalla dan Geta yang masih tidak terima atas kelakuan Acacius meminta para prajurit Kaisar Praetorian untuk membunuh Acacius menggunakan panah. Setelah terbunuhnya Acacius, Lucius kemudian mengutuk tindakan mereka. Ia juga memberitahu para rakyat bahwa jika Roma memperlakukan para pahlawan seperti ini, maka mereka semua seharusnya diperlakukan lebih buruk lagi. Mendengar kata-kata dari Lucius, para warga pun mulai marah kepada Kaisar. Beberapa saat kemudian, Macrinus menemui Lucius di selnya untuk mempertanyakan mengapa ia mengampuni Acacius. Padahal Macrinus sudah susah payah untuk memasukkan Acacius ke dalam arena. Lucius pun menjawab bahwa Roma tidak perlu ada tumpah darah lagi. Namun Macrinus membantahnya dengan mengatakan kalau Roma tidak akan berubah menjadi baik. Macrinus juga mengaku kalau dirinya adalah utusan dewa untuk menghancurkan Roma yang seharusnya sudah hancur 16 tahun yang lalu. Di malam harinya, Macrinus mengunjungi para kaisar ketika orang-orang mulai melakukan kerusuhan di jalan-jalan. Di sana Geta menghina Caracalla atas pandangan mereka yang berbeda tentang cara menangani masalah tersebut dan terjadilah perdebatan di antara kakak beradik tersebut. Setelah berdebat, Macrinus menemui Caracalla secara pribadi yang memiliki ingon-ingonan ketek bernama Dandas. Di situ Caracalla curhat kalau ia merasa selalu berbagi segalanya dengan Geta dan tidak pernah memiliki apapun untuk dirinya sendiri.
Bukannya memberi nasihat, Macrinus malah menghasut Caracalla untuk menghadapi saudaranya dengan belati. Alhasil, Caracalla yang memiliki IQ di bawah rata-rata langsung menemui Geta dan mencoba membunuhnya. Namun karena Caracalla kurang kuat, Macrinus pun datang dan membantu Caracalla dengan cara memenggal kelapa Geta. Keesokan harinya, Lucilla mengunjungi Lucius untuk memberinya cincin milik kakeknya. Dari situlah keduanya baikan, di mana Lucius mau memeluk Lucilla dan mau menganggap sebagai ibunya lagi. Di sisi lain, Caracalla mengambil alih tata dan mengumumkan kepada para senator bahwa monyet peliharaannya yaitu Dandas diangkat sebagai konsulnya. Hal ini pun membuat para senat shock dengan ketololan Caracalla. Gak cuma itu, Caracalla juga mengangkat Macrinus menduduki posisi kekuasaan yang lebih tinggi alias setara dengan kaisar. Setelah penobatan selesai, Macrinus kemudian pergi ke sel Lucilla untuk berbicara dengannya. Di mana dulu ternyata Macrinus adalah budak Mercus alias ayahnya Lucilla. Ia juga mengungkapkan kalau dirinya akan mengakhiri garis keturunan Mercus dengan cara menghasut Caracalla agar mau mengeksekusi Lucilla di depan umum. Sementara itu, Lucius memanggil Raffi dan memberikan cincin kakeknya kepada Raffi untuk diserahkan kepada seorang jenderal di Ostia agar pasukannya dapat membantu mereka melakukan pemberontakan nanti besok, tepatnya saat Lucilla akan dieksekusi. Gak cuma itu, Lucius juga mengungkapkan kalau dirinya adalah putra Lucilla alias Pangeran Roma. Tanpa pikir panjang, Raffi pun segera pergi ke Ostia. Sesampainya di sana, ia langsung memberikan cincin Mercus kepada jenderal yang dimaksud dan mengungkapkan kalau Pangeran Lucius membutuhkan bantuannya. Singkat cerita, hari eksekusi mati Lucilla pun dilakukan. Lucilla dan para senator pengikutnya kemudian diletakkan di tengah arena, di mana nantinya Lucius akan melindungi ibunya dari puluhan prajurit kaisar. Saat Lucius hendak disiapkan oleh Vigo, Lucius mulai melakukan perlawanan dan berhasil membunuh Vigo. Setelah itu ia pergi ke ruang bawah tanah untuk memakai baju sirah ayahnya. Lucius kemudian mengumpulkan para gladiator untuk membantunya melakukan perlawanan terhadap prajurit kaisar. Dan setelah semuanya siap, Lucius turun ke arena untuk menghadapi puluhan prajurit kaisar. Ketika permainan sudah dimulai, para gladiator mulai bermunculan sehingga terjadilah peperangan antara gladiator melawan prajurit kaisar. Di saat itu juga, Macrinus mendapatkan kabar bahwa prajurit di Ostia sedang menuju ke sini untuk melakukan pemberontakan. Tanpa berpikir panjang, Macrinus pun memerintahkan jenderal prajurit kaisar bernama Bagong untuk menghadang para prajurit Ostia di gerbang paling depan. Melihat keadaan semakin kacau, Macrinus pun membunuh Caracalla dengan paku. Setelah itu, ia menembakkan anak panah ke Lucilla yang membuat Lucilla terbunuh. Melihat ibunya terbunuh, Lucius pun segera mengejar Macrinus yang kabur menggunakan kuda. Keduanya lalu berhenti di tengah-tengah antara pasukan Ostia dan kekaisaran. Di situ, Lucius mulai menyerang Macrinus yang menyebabkan keduanya terjatuh. Keduanya lalu lanjut duel sampai jebur ke kali. Ketika Lucius terpojok oleh serangan Macrinus, Lucius mengingat kata-kata ibunya dan langsung menyerang balik Macrinus menggunakan batu. Gak cuma itu, Lucius juga merebut pedangnya dan memotong lengan Macrinus sebelum akhirnya menebasnya hingga tewas. Setelah membunuh Macrinus, Lucius kemudian berbicara kepada kedua pasukan dan meyakinkan mereka untuk tidak lagi bertarung tanpa alasan. Alhasil mereka pun menyimpan pedang mereka dan bersorak untuk saling tidak menyerang. Di malam harinya,
Lucius pergi ke arena sendirian. Ia berlutut di atas pasir dan berbicara kepada Maximus saat ia berduka atas kedua orang tuanya, dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Gladiator 2. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yande, sampai jumpa di video berikutnya.